Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dia karena lamun teu ngadahar dading Mang Oleh maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat goblok mun teu ka dieu. Odading Mang Oleh rasanya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam ke 111. 3 angka kembar 111 lingkar jenang. Dan kali ini kami akan membahas odading. Ini bukan odading, ini Bika Ambon. Dibeli di Cirebon. Cukup menarik untuk kita perbincangkan karena menurut berita yang beredar itu sampai banyak orang yang ngantri berjam-jam, ratusan orang, atau bahkan sudah ngantri lama tapi tidak kebagian odading Mang Oleh gitu. Tetapi sebelumnya kita akan mulai dari isu yang mendahului, yaitu anjay, yang pernah digegerkan di media sosial juga karena ada pengaduan dari salah seorang netizen, apa itu, Lutfi Agizal, yang melaporkan kata anjay kepada KPAI dan Komnas PA agar kata tersebut dilarang untuk digunakan oleh khalayak. Nah, cuma kemudian laporan ini tidak ditindaklanjuti menjadi keputusan hukum dengan banyak pertimbangan, dan kita di sini akan coba sedikit saja memunculkan perspektif masing-masing soal isu yang sedang berkembang saat ini, mulai dari anjay yang kemudian dalam judul diskusi kali ini, ketika anjay ditabrak anjing odading. Anjay yang sudah mengalami eufemisme atau penghalusan sedemikian rupa dikomplain, diprotes, dan diusulkan untuk dijadikan kekuatan hukum sebagai larangan penggunaannya oleh publik, tiba-tiba dihajar oleh kehadiran Ade Londok yang dengan lugas, dengan natural mengucapkan kata goblok dan kata anjing. Tetapi ini tentu menuai pro dan kontra karena ada beberapa ekses yang ditimbulkan dari viralnya promosi odading itu. Tahu odading? Kue bantal, bolang baling, bolem kalau di sini. Bolu goreng, asalnya dari Bandung kan. Ya, odading itu bahasa Belanda. Kalau kata Kang Saeb, orang Belanda nggak tahu namanya. Anaknya mau beli kue, nunjuk. Terus si ibunya itu bilang, oh dading. Yang itu maksud kalau bahasa Belanda menurut versi Kang Saif itu
Odading itu tahu. bahasa Belanda. Iya. Oh, yang itu. Iya. Tuh. Nah, ada beberapa review apa yang membedakan odading Mang Oleh yang di Jalan Baranang Siang Bandung itu dengan odading yang lain. Ternyata bahan-bahannya sama. Yang membedakan adalah tangan. Itu. Tangan yang membedakan. Jadi sebenarnya untuk hal-hal yang lain sama saja. Artinya dengan bahan yang sama, tangan berbeda akan membedakan pula hasil dan rasa yang diciptakan. Oke teman-teman ya. Itu. Mulai dari apa? Mulai dari Anjay atau Mang Oleh? Anjay. Dari odading. Oke. Dari Anjay. Iya. Siapa yang mau mulai? Jeng. Jeng. Saya pertama mendengar kata Anjay itu apaan sih? Kok dibahas? Apa yang menjadi persoalan? Kemudian saya mencari tahu. Ternyata ada laporan dari seorang warga Plus 62 mengatasnamakan moralitas. mengatasnamakan efek yang ditimbulkan dari kata itu yang ternyata digunakan oleh banyak anak kecil untuk komunikasi sehari-hari dan mungkin dirasa tidak pantas atau akan disinyalir akan menimbulkan akibat buruk. Itu kata Anjay. Padahal kata Anjay sendiri sudah mengalami penghalusan ya, sedemikian rupa gitu. Anjay, jir, jerit, anjer gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda tadinya bagong jadi bagoy gitu kan. Anjing jadi anjing gitu. Ada penghalusan semacam itu. Tetapi dalam konteks, nah nanti kita akan bicara juga soal sosiolinguistik dengan psikolinguistik secara secara simpel aja, mungkin tidak terlalu mendalam, sederhana saja. Karena nanti ini debatable sih sebenarnya. Dan yang harus kita yakini adalah sesuatu yang berlangsung viral itu bersifat kesementaraan, temporary. Dan nanti kita akan coba dari mana akar masalahnya gitu loh. Karena bahasa slang gitu, bahasa gaul itu akan selalu tumbuh dari ini turun temurun, tradisi yang berlangsung turun temurun gitu. Orang-orang tua kita juga mengalami itu. Bahkan ada bahasa prokem ya. Prokem, bahasa walikan gitu. Ya, kayak atau nyokap bokap juga bahasa gay, bahasa bencong gitu kan. Mereka punya gitu-gitu kan. Punya kamus masing-masing gitu loh, yang itu memperkaya khasanah kebahasaan di Nusantara. Ya, iya. Ini memperkaya gitu loh. Karena tanpa sadar kita juga menggunakan itu gitu loh, untuk keakraban, gitu. Untuk sesuatu yang mungkin lebih memberikan manfaat atau lebih mendekatkan daripada menggunakan bahasa yang baku gitu kan, yang terkesan formal, terkesan kaku dan tidak berjarak ya, dan sangat berjarak. Oke. Ya itu seperti bisa lebih maju lagi karena oh iya. Jauh. Kata banget aja yang nggak formal ya, banget dari banget. Tidak baku. Iya, tidak baku, dari banget ke bingit. Ya kan? Gitu kan, bat sampai kemudian dia terus bergeser gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya ya, membahas bahasa itu kan salah satu unsur ini ya, antropologi lah gitu tuh salah satunya. Nah, dan itu akan mengalami
selalu dinamis gitu tuh, selalu dinamis, apalagi bahasa Indonesia yang kalau menurut saya nggak ajeg gitu, karena bisa diserap dari mana-mana aja. Dan membahas anjay itu sebetulnya banyak orang menganggap ini nggak penting mungkin ya gitu, kesia-siaan dan masih banyak hal yang lebih penting untuk dibahas seperti kasus korupsi dan lain-lain gitu kan. Kok ini tiba-tiba ngurusin bahasa gitu. Bisa jadi anjay juga itu ada yang mengatakan bukan anjing gitu loh. Bisa jadi itu asikin aja gitu. Misalnya ada akronimnya gitu, asikin aja say gitu, atau asikin aja ajay gitu kan. Ya entah apalah itu gitu. Nah, yang mencetuskan kata anjay pertama kali juga kan siapa? Kemudian tiba-tiba kita memahami itu dengan serta-merta itu adalah penghalusan dari kata anjing gitu kan misalnya gitu. Nah, ini kalau misalnya ditinjau dari sosiolinguistik gitu kan, dari ya subdisiplin bahasa yang berkaitan dengan penggunaannya di masyarakat, itu digunakan oleh salah satu, atau misalnya gini, digunakan oleh komunitas tertentu gitu kan, yang memang itu dia sepakat untuk mengatakan hal itu gitu loh, untuk mengatakan hal demikian gitu, dan tidak ada ketersinggungan, tidak ada wujud ke apa sih namanya, misalnya kriminal masuk nggak sih kayak gitu? Nggak, ya maksudnya ya kecuali mungkin karena menghujat gitu-gitu makian. Kalau dimaksudkan untuk memaki ya bisa. Nah ini kan kalau persoalan hukum di Indonesia itu kan karena ini kan persoalan karena ada yang melaporkan gitu. Kalau enggak ya biasa aja toh, misalnya dari waktu ke waktu kita juga setelah ada anjay nih, apalagi ya nanti ya pasti itu akan muncul gitu loh, dari uns gitu kan, dari apa sih itu tuh apa gitu tuh, kemudian apa ya, ada lagi ya, kepo OTW, iya gitu, japri ya, kemudian gabut, istilah-istilah yang kemudian ternyata itu sebetulnya dinanti gitu loh oleh kita juga, apa sih gitu, kan sebetulnya ini kayak gaul banget gitu ngomong kayak gitu tuh gitu, kayak anak zaman sekarang, kayak anak zaman now, kayak gitu aja sebetulnya gitu. Nah cuma ini kan persoalannya adalah ya eufemisme yang ini langsung dihajar gitu kan oleh, apa sih salahnya kita misalnya mengatakan babi, anjing, monyet gitu kan, itu sama-sama kata gitu kalau mau cuma ini kan peruntukannya nanti kan bergeser ke arah semantisnya mungkin ya gitu, ke arah maknanya gitu, ke arah penggunaannya, ke arah apa sih, ranah-ranah pokoknya nanti maksud dan konteksnya gitu kan, diperuntukkan untuk apa. Nah kalau misalnya untuk memuji kekaguman, misalnya anjing keren banget kan, suka gitu ya, jadi BGST juga kan itu, kalau misalnya saya mengasumsikan BGST itu sebagai bangsat misalnya gitu kan, BGSD gitu ya, apa sih gitu yang menjadi persoalan gitu kan, semua ternyata toh menerima gitu, cuma penggunaannya saja yang tidak tepat gitu, atau yang menggunakannya tidak tepat. Iya, penuturnya, penuturnya anak-anak dalam konteks yang berbeda. Itu yang jadi masalah. Gitu. Artinya ada kekhawatiran dari para orang tua, terutama misalnya ada juga berita yang menuliskan bahwa odading rasa anjing itu tapi untuk rima bagus, dia untuk rima bagus. Rasa anjing itu memiliki ekses buruk terhadap cara bertutur Sunda, gitu loh. Terutama anak-anak tiba-tiba yang sebelumnya tidak menggunakan kata-kata itu ternyata jadi meniru dan dalam konteks yang mereka nggak paham, nggak paham artinya apa, gitu. Nggak paham, tidak paham konteks gitu loh, hanya bisa mengucapkan karena
viral itu. Sebenarnya sama sih dengan anak-anak yang menyanyikan lagu Cinta Satu Malam. Iya. Kemudian entah apa yang setan apa kan, setan apa yang meracunimu gitu kan. Setan. Itu anak-anak banyak sekali yang dan mereka nggak tahu karena mereka cuma mendengar gitu loh. asik Cuma mendengar. Sebenarnya sama gitu loh, sama efeknya sama gitu loh. Cuma mungkin antara lagu dengan komunikasi langsung lewat kata-kata itu dirasa berbeda. iya. Tuh. Ya peran orang tua sih, kayak misalnya Peran orang tua untuk mendampingi. kamu pola jangan pergaulan. ngomong jorok. Jangan ngomong itu, maksudnya jorok, nggak tahu ini ngomong jorok, dilarang. Menganggap jorok itu hal yang dilarang gitu ya. Iya. Jadi ceritanya seorang siswa mendapat pelajaran di sekolah, kemudian pulang ditegur oleh ibunya gitu. Karena tidak menempatkan kaos kaki di sepatu gitu kan. Kamu jangan jorok, Nak. Nah, si anak protes. Kata ibu guru, nggak boleh ngucapin kata itu gitu loh. Jadi bukan tindakannya yang yang dia pahami sebagai larangan, tetapi kata joroknya yang nggak boleh diucapkan gitu. Kata JOROK gitu. Ini kan ya dagelan sebenarnya. Parodi gitu kan. Ada misunderstanding yang disengajakan. Sengaja misunderstanding gitu. Sengaja salah paham, sengaja disalahartikan atau disalahpahami. Nah, kembali kepada yang tadi gitu kan. Kita mengenal banyak kata-kata baru yang itu tumbuh tanpa kita tahu siapa yang pertama kali mencetuskannya, kemudian berlangsungnya di mana. Tiba-tiba saja kita latah ikut-ikutan gitu kan. Kemudian kita terkaget-kaget karena apa sih ini maksudnya, artinya apa? Oh, sama dengan pengertian anu di zaman dulu gitu kan. Ternyata sebenarnya yang berkembang itu cuma perbedaan susunan huruf saja, sementara maknanya ya masih tetap itu baik gitu kan. Nah, kemudian yang kita pahami dari munculnya isu anjay yang tiba-tiba warganet justru mencibir kan gitu lah. Apa sih ini gitu. Nggak penting banget, dan karena ini sudah berlangsung lama digunakan banyak orang gitu loh. Dan kalaupun misalnya tiba-tiba itu dirasa berakibat buruk karena seseorang mendengar anak-anak mengucapkannya dalam konteks yang berbeda yang tidak mereka pahami, ini ada jadi semacam pertanyaan gitu loh, kemana aja selama ini gitu loh. Karena kata ini sudah mengalami penghalusan, tiba-tiba efeknya berapa tahun kemudian gitu, seolah bahwa orang yang melaporkan ke Komnas PA dan KPI itu Columbus. Ya orang yang kuper, tidak bergaul gitu loh. Artinya apa? Efek dari kata itu sudah berlangsung lama gitu loh. Maka kemudian di sini yang diperlukan adalah peran orang tua untuk mendampingi cara tutur anak-anaknya gitu kan, sebenarnya itu gitu loh. Nah, berkaitan kemudian ditabrak oleh anjing odading gitu, yang tiba-tiba orang tidak ada yang protes gitu. Iya. Justru mencari gitu. Jadi duta kuliner dia. Mencari odading rasa anjing itu udah di mana? Jauh-jauh datang ke Iya, situ. jauh-jauh datang ke situ, ngantri pakai kupon segala sampai malam dan nggak dapat jatah gitu, nggak dapat beli loh itu. nggak dapat barangnya. Sampai kemudian gubernur pun memberikan penghargaan, memberi HP, menugaskan untuk jadi duta kuliner UMKM, gitu kan. Sementara kawan kita yang di tempat lain yang jualan seblak mengeluh
karena sepi pembeli gitu kan. Tiba-tiba dengan bahasa yang banal, bahasa yang kasar, yang dangkal itu justru memunculkan apresiasi yang di luar dugaan gitu loh. Sangat berbanding terbalik dengan yang Betul anjay tadi. gitu loh. Jadi yang dagangnya jujur dagangnya lurus-lurus saja ternyata nggak laku dibanding yang gelo. Kan ngedan. Meskipun ini entah settingan atau ini Apalah gitu. natural gitu kan. Artinya ada semacam dukungan secara moral kepada Mang Oleh gitu kan. Rezeki banget. Dengan gaya bahasa Ade Londok yang natural, yang nggak nyambung, yang nggak nyambung, yang inisasi ya. Ya dirinya sendiri gitu loh. Apa adanya banget. Sebagaimana dulu ada ini Hansip yang dari Indramayu itu almarhum. Iya. Yang assalamualaikum bro. Saya bernama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik Sekali lagi gitu. saya sebagai Hansip, wassalamualaikum warahmatullahi. Iya tahu. Kayak gitu kan. Tetapi dia tidak mengiklankan apapun gitu kan, tidak mempromosikan apapun. Ini anak-anak persoalan Humor ya, lucu. Bukan lucu, struktur pikiran saja yang kacau gitu loh. Sehingga kata-kata yang dikeluarkan pun nggak beraturan. Iya. Itu. Nah, kalau anjing odading itu kan dia sudah bikin konten beberapa, dia punya channel gitu kan, dengan gaya bahasa yang hampir sama gitu loh. Artinya di konten sebelum dan sesudahnya ya dia konsisten gitu loh. Ya momentum karena viralnya Ada momentum yang tiba-tiba tidak juga bisa dilepaskan dari isu anjay yang dicibir banyak orang, sekalian dihajar oleh kata dasarnya gitu loh, kata dasar dari anjay gitu. Nah, itu sebagai hantaman atau kekuatan untuk lo nggak ada apa-apanya itu anjay dari dibanding ini gitu loh, ngapain dipersoalkan gitu. Iya, betul. Ya ketika posting poster ini kan yang ketika anjay ditabrak anjing odading tuh ada temen yang langsung komen, langsung iya kenapa sih hanya anjay yang dilaporkan, kenapa anjing tidak dilaporkan atau kata-kata kasar yang lain dilaporkan. Loh, permasalahannya kan bukan pada emang seberapa penting melaporkan beberapa kata kasar gitu. Karena menurutku kata yang dasarnya nggak kasar aja mungkin bisa jadi lebih menyakitkan. Lu gue kan lebih menyakitkan. Sampai aku bikin gini kataku tuh ya. Contohnya nih ya, misal kita nggak usah temenan ya, saya malu kamu miskin, aku bilang gitu. Miskin apa kata kasar? Terus ya enggak sih teh, kata dianya tuh ya. Iya enggak kan, orang pemerintah kita aja pakai kata miskin untuk beberapa program kayak tabung gas untuk masyarakat miskin gitu. Itu menyinggung. Orang itu. miskin dilarang sekolah gitu. Rumah tidak layak huni. Rutilah sudah jelas tidak layak huni, kok disuruh untuk dihuni. Dibangun untuk dihuni. Nah, ini penghinaan sebenarnya. Betul. Makanya tadi kembali ke peruntukannya. Bukan masalah itu kasar apa enggak, karena ya anjay kan sebenarnya kata yang sudah dihaluskan. Terus mau ngobrol tentang panjang lebar lagi itu aku balik lagi ke sebenarnya siapa sih Lutfi ini gitu ya. Lutfi dia siapa sih gitu. Oh ternyata dia bikin laporan itu nah untuk pansos. Karena dia bikin instastory. Aku udah ditonton segini orang nih gara-gara gitu. Dia kan merasa dia influencer gitu ya. Dia minta KPAI makanya, untuk oh ya udah gitu. live streaming bareng. Wah. Makanya kemudian dia dihujat banyak orang kan pada akhirnya. Ya udah selesai. Dihajar kan sebenarnya sama. sih. Tuh. Odading rasa anjing. Ya karena tadi sih kalau menurut saya viral untuk hari ini itu bukan menunjukkan hal-hal yang berprestasi gitu kan. Kita melakukan hal-hal tolol. Sensasi. Ya, hal-hal tolol, hal-hal yang negatif misalnya, atau ya kalau ada orang mengatakan misalnya carilah konten yang unik gitu misalnya gitu ya, agar ditonton kemudian mendapat perhatian orang. Tapi kan kebanyakan ya itu nggak ngotak gitu loh, nggak pakai otak. Jadi bukan jadi orang
masyarakat kita juga harus dipertanyakan ini, kenapa mereka tidak menyukai prestasi, tidak menyukai sesuatu yang dipikirkan gitu, kemudian yang memang betul-betul bermanfaat, tetapi kok dengan mudahnya humor mereka aja receh gitu loh, dengan cuma misalnya ada ya gitulah gitu. Jadi kitanya sendiri juga kan harus bertanya, apakah memang daya serap kita dalam berkomunikasi khususnya gitu baru sampai situ gitu loh. Jadi untuk berpikir aja kok kayaknya sulit gitu. Masyarakat sudah lelah dimiskinkan terus oleh negara. Ya, Butuh hiburan. lelah dimiskinkan Butuh terus hiburan, menerus, ya. butuh hiburan. Gitu. Artinya kayak misalnya ada aplikasi yang Joget-joget. merekam aktivitas yang nggak penting gitu. Sehari-hari. Iya, nggak penting. Aktivitasnya nggak penting. Orang lagi masak di video, di-upload gitu dan enggak, kan joget-joget. Gitu. Buat apa? Ya untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan stres menghadapi hidup. Padahal besoknya gitu loh. stres lagi gitu. Bikin video Bikin video lagi. Gitu. Ada media yang bisa mengaktualisasikan dirinya, yang bisa dimanfaatkan. Sementara bersifat aspirin lah, aspirin, paracetamol, pereda sesak, iya. rasa sakit gitu. Banyak yang tidak bisa move on tuh karena ya itu obat peredanya kurang. Tuh, tidak bisa main TikTok, tidak bisa Nanti itu diri ini karena berarti yang nggak move on suruh main TikTok. iya gitu. Oke. Apalagi kalau menurut Kak Seto ya ini soal psikososial juga psikolinguistik, bergantung konteksnya. Kita sudah lama mendengar kata jancok misalnya, ya. jancok, diancok dan sejenisnya gitu. Kemudian di kita sendiri kirik Kirik, itu menjadi bahasa cerbon pergaulan sehari-hari gitu. Apa Ya, Erik? aku juga nyontoin itu tuh. Terus gimana dengan kirik? Maaf ya Pak Bu. Aku nggak boleh ngomong itu dari kecil maksudnya. Tapi sama temen ngomong Ira mendisu gitu. Iya, tapi kalau aku sama temen bikin Hai Su. Padahal sih itu Suriin, Surini gitu namanya, cuma kan Nama kesannya asli. asu Sebagai gitu. orang lain menanggapnya itu, kamu kasar banget panggil temen kok asu. Padahal kan enggak, aku bilang Su itu sebagai marga kekayaan dalam Jawa. Su. Iya, kalau kita bahas jancuk dengan kiri kan hampir sama Ya, gitu. kan kayaknya kasaran Hampir sama. Jadi menjadi milik cara berkomunikasi masyarakat Cirebon gitu Khas. kan. Khas. Jadi orang Cirebon kalau nggak bisa ngomong kiri gitu nggak afdol. Ya. Gitu kan. Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan. Iya. Bahkan orang luar yang masuk ke sini pun Pengen diajari untuk itu gitu Iya, loh. diajarin Iya. Untuk fasih mengucapkan kata kerek. Biar fasih gitu loh. Iya. Makhrozul hurufnya itu loh. Kirik juga itu kan ada kiris kan. Ada kiris, ada kerek, ada kiril. Iya kirim gitu kan. Penghalusannya itu tuh. Ada penghalusannya gitu loh. Kirim. Bahkan kemudian ketika itu sudah menjadi bahasa pergaulan, ketika dimaksudkan untuk mengumpat pun nggak terasa. Nggak terasa. Nggak terasa. Jangan-jangan Ujian lagi akhirnya rasanya tuh. Bukan karena sudah kebal, tapi karena Akrab. Sudah ini telinganya tuh. udah biasa dipuji dengan itu. iya. Bahkan ya kata ini bisa kata jancu, kata kiri, kata anjay, anjing, anjing. Itu bisa karena konteksnya pujian bisa tidak menyinggung gitu loh. Artinya ini pelakunya, penuturnya orang dewasa. Iya. Nah, bagaimana dengan anak-anak misalnya gitu loh. Tetapi sampai hari ini pun saya belum pernah mendengar ada lembaga negara yang kemudian memberikan larangan, gitu, mengeluarkan surat keputusan melarang menggunakan kata tertentu gitu loh. Ini nggak bisa. Karena susah sih, banyak. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat gitu loh. Jadi konvensi umum. Sudah jadi konvensi umum. Sesuatu yang salah sekali salah dinilai oleh sekelompok masyarakat A yang dilakukan oleh masyarakat B, tetapi masyarakat B sepakat melakukan itu jadi kebenaran. Iya, jadi kebenaran.
gitu. Jadi kebudayaan tersendiri gitu. Membentuk. Misalnya begini, bagi kita yang namanya berpakaian seperti ini, Iya. apakah orang Papua harus seperti ini juga? Nah, Di porno, iya, padahal kan konteks kebudayaannya yang kemudian membuat semuanya masing-masing tidak bisa saling mengintervensi. iya Gitu. nggak bisa, nggak boleh malah kalau menurutku. Jadi kalau yang disebut rapi itu apa? Mm-mm. Gitu loh. Menurut orang Papua ya cukup pakai koteka gitu kan. Itu sudah rapi. Standar umumnya begitu di masyarakat sana. Gitu loh. Itu. Bahkan lebih nyeni mungkin ya, karena ada gambar-gambarnya. Bukan nih sebenarnya. Ini bagian dari bagian dari Tradisi. masyarakatnya gitu loh. Mungkin juga bagian dari cara mereka melakukan ritual misalnya gitu loh. Iya. Kenapa misalnya masih ada tradisi bakar batu gitu, makanan yang dibakar pakai batu gitu. Kenapa sih nggak pakai kompor aja? Iya. Lebih simpel gitu kan. Ya mereka mempercayai itu sebagai bagian dari hasanah kebudayaan leluhurnya gitu loh. Kompor itu kebudayaan siapa? Nggak ada, apalagi melon 3 kilo gitu loh. Gas melon 3 kilo. Untuk masyarakat miskin itu. Nah, Iya. Aku jadi ingat kalau pemerintah tuh lagi bikin yang program di Papua, jadi nanti orang-orang Papua tuh suruh makan nasi gitu. Diharuskan. Iya, jadi mungkin maksudnya untuk pemerataan pangan. Tapi kan di sini bukan hanya persoalan ganti makanan ya, tapi mereka juga kan punya budaya ketika manen harus ngapain, kan ada tradisi-tradisi kayak gitu tuh yang untuk gendong-gendong bayi sambil nyanyi-nyanyi kan sebelum manen sagu itu. Nah ini mau diganti sama nasi, terus sedangkan di Jawanya Mau diganti Sagu. ubi. mau diganti sama sagu. Ini sagu. kenapa jadi dibalik-balik? Ini pemerintah sehat. Gitu. Kan. Ya, kita kalau saya secara pribadi juga tidak merasa asing, tidak merasa aneh ya dengan kata-kata banal yang sedang kita bahas ini gitu loh. Nggak ada yang asing gitu loh. Bahkan sejak dulu pun namanya anak kecil menggunakan kata itu biasa gitu loh. Dan seiring usia mereka bisa menalar, bisa menakar juga gitu loh. Kepantasan kata ini digunakan untuk apa dan siap bagi situasi macam apa gitu loh. Tidak serta-merta kemudian menjadi lalap gitu kan. Sedikit-dikit begitu. Meskipun benar ada sekelompok masyarakat atau tapi sangat kecil yang sehari-harinya dipenuhi dengan kebun binatang gitu loh. Ya ada gitu kan, tapi persentasenya sangat kecil dan itu saya pikir tidak cukup berpengaruh terhadap masyarakat yang lain gitu. Iya, bahkan saya pikir juga untuk kelas orang yang sudah dewasa gitu kemudian berpendidikan gitu misalnya, dia juga ketika misalnya dengan teman-teman